Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Juni, orang lebih mengenal dengan Juni GSI atau Juni Spartan. GSI adalah perusahaan kami yang bergerak di bidang event management, kreatif bisnis, dan event equipment yang berdomisili di kota Jogja sebagai head office-nya, dan ada kantor marketing kami di Jakarta dan di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kalau kita ngomongin teknologi itu kan berkembang terus ya. Kebetulan kami berdiri sendiri itu di 2010. Secara teknologi eh, atau media sosial yang kita gunakan itu saat itu masih ada Facebook, Facebook, Twitter, eh, pet kalau zaman dulu. Nah, fungsi dari media sosial itu sendiri lebih untuk promosi sebagai personal branding saya sendiri atau perusahaan. Itu yang sangat efektif di saat itu. Kalau teknologi-teknologi apa namanya eh, yang lainnya masih standar lah, internet dan sebagainya itu tetap kita harus update eh, untuk support kegiatan kita. Sebenarnya kalau berbeda sih enggak ya, karena kita ngomongin di dunia kreatif itu orang harus update, karena untuk bertujuan untuk scale up kita sebagai owner, sebagai leader dan sebagainya. Jadi emang rata-rata hampir sama. Internet itu wajib di zaman itu. Terus media sosial itu wajib untuk personal branding, untuk promosi jasa-jasa kita ke klien dan sebagainya. Terutama untuk promosi-promosi produk atau hasil karya kita. Saat itu udah kita upload di YouTube untuk materi-materi dokumentasi kita. Kalau kita ngomongin teknologi VR dan AR ya, AR itu kan baru-baru aja sebenarnya. Nah, itu sebenarnya bisa kita aplikasikan di beberapa segmen event, masuk di content activity dan sebagainya. Nah, itu menjadi content activity dan menjadi poin plus ke klien kita. Jadi manfaatnya pasti banyak, karena sumber-sumber ide-ide baru kan muncul dari situ. Combine antara teknologi dan activity offer-nya yang selama ini udah berjalan kan. eh, Sistem manajemen ya, IMS ya berarti ya. IMS. IMS itu sangat efektif sebenarnya, karena mau nggak mau kita harus ngikutin teknologi, karena teknologi itu by data kan. Nah, untuk keuntungan kita menggunakan sistem itu kan data kita valid, dan lebih cepat untuk mendapatkan data, untuk meriset data, terus apa namanya, bagaimana kita menyusun strategi segmen-segmen event yang kita bikin dan sebagainya itu sangat sangat efektif, karena teknologi itu by data dan data itu valid. Jadi kita bisa lebih tahu nih segmen kita kemana, target kita siapa dan sebagainya. Efektif apa enggaknya tergantung segmen eventnya sebenarnya. Nah, segmen event kita apa nih kan gitu. Misalnya kita ngomongin event festival. Festival itu berarti konser dan sebagainya. Nah, teknologi yang kita gunakan atau media promosi yang kita gunakan lebih banyak di Instagram. Karena kan kita bisa mengkerucut sesuai dengan data yang kita apa dapat dari sistem IMS dan sebagainya tadi ya. Nah, itu kita tahu nih segmen kita kemana nih, umur berapa dan sebagainya. Nah, beberapa teknologi yang kita gunakan atau media-media yang kita gunakan lebih di Instagram, terus Meta Ads, Google Ads itu lebih detail datanya. Jadi average area kita yang kita jangkau itu berapa,
umur berapa, eh, terus apa namanya, target audiennya berapa ribu, itu udah ada semua. Jadi Instagram, Google Ads, Meta Ads, itu masih sangat efektif. Terus secara off air-nya biasanya sistem collab dengan KOL kayak gitu. Pernah sih, event hybrid itu viral ya, viral atau booming rame-ramenya itu di saat pandemi, di 2020 itu kita mau nggak mau harus skill up untuk upgrade skill kita untuk mengetahui dunia digital dan dunia off air. Apa namanya, event-event yang hybrid saat itu adalah meeting yang dulunya off air di hotel, di gedung dan sebagainya, otomatis hybrid, karena kerumunan tidak boleh dan sebagainya, harus dikombin dengan teknologi waktu itu Zoom ya. Zoom, kalau live streaming sebenarnya udah lama, udah ada, cuma perusahaan-perusahaan TV aja yang menggunakan itu. Nah, di apa momen, apa namanya, momen pandemi kemarin itu harus direalisasikan karena eh, kerumunan tidak boleh secara aturan, terus munculnya teknologi Zoom dan sebagainya. Nah, itu salah satu event off air dan eh, apa namanya, online yang digabungkan, yang paling paling rame di situ. Nah, kalau event yang benar-benar mengangkat teknologi sebenarnya nggak semua, tergantung apa klien kita ya. Klien kita sama produk knowledge dari klien itu. Beberapa produk otomotif, eh, kita pernah mengangkat teknologi juga. Terus karena itu berhubungan dengan knowledge-nya klien. Terus eh, kayak teknologi VR dan sebagainya itu sering, biasanya malah justru di event-event gathering itu menjadi subkonten activity yang melibatkan teknologi. Nah, itu menarik buat klien karena klien belum pernah, beberapa klien belum pernah mendapatkan konten seperti itu. Ya harus melek, makanya dari awal tadi kita bilang kita harus scale up terus. Kita harus update karena eh, mau nggak mau kita harus seolah-olah lebih pintar daripada klien kan gitu. Kita harus tahu teknologi, kita kebutuhan klien kita harus akomodir dan sebagainya. Nah, teknologi itu salah satunya. Jadi kita harus update tren-trennya itu apa, tren teknologi itu apa, perkembangan sekarang AI dan sebagainya kita harus tahu. Karena itu jadi value kita untuk di depan klien. Tantangannya sebenarnya di teknologi AI. Teknologi AI ini lumayan eh, apa, bakal mengurangi activity promosi karena beberapa konten sekarang udah bisa dibikin, bahkan di backup secara real dengan AI kan gitu. Nah, sedangkan kita ini kan di jasa off air, tapi ada poin plus, poin positifnya adalah activity off air ini masih masih akan berjalan ketika kebutuhan klien ke user langsung itu masih berjalan. Jadi eh, apa, promosi offline itu tetap harus ada karena eh, produk klien tetap harus nyampe ke user langsung kan gitu. Kalau keuntungannya sih sebenarnya secara apa, sistem teknologi dan data kita lebih cepat. Kita bisa mengcreate sesuatu lebih cepat. Kalau dulu kita bikin deck konsep itu butuh butuh ngelamun dulu, bikin ide dulu dan sebagainya. Sekarang AI
eh, bisa lebih cepat. Kita mau bikin deck konsep itu nggak sampai setengah jam udah selesai kan gitu. Nah, tapi beberapa itu poin-poinnya ya, poin-poin yang bisa kita ambil dari teknologi. Dan masih banyak lagi. Nah, tapi eh, yang masih bisa kita kembangkan lagi adalah AI tidak bisa menggantikan produk OVR atau visual OVR. Eh, Misalnya kita butuh produk atau booth pameran dan sebagainya, itu kita punya workshop sendiri dan itu nggak bisa digantikan AI kecuali nanti nextnya ada virtual exhibition. Nah itu kita nggak bisa main di situ. Virtual exhibition itu kan berarti semua online, pengunjung online dan sebagainya kan. Nah, kita nggak bisa garap produksi fisiknya. Itu aja sih sebenarnya. Kalau kepikiran sih banyak sih mungkin ya. Cuma yang pure berhubungan dengan teknologi itu eh, enggak menurut saya. Karena kalau kita ngomongin activity itu harus ada offernya. Eh, User ketemu user, klien ketemu user, produk ketemu user dan sebagainya itu harus ada offernya. Tapi ide-ide yang berhubungan dengan teknologi itu sebenarnya banyak. Tapi kalau tak sampai di sini kan nanti risiko. Itu kan bagian dari ide kami ya. Kita lagi nyusun beberapa program atau project yang bisa kita jadiin reguleran tiap tahun yang berhubungan dengan teknologi dan emang itu belum pernah ada. Dan itu kita udah daftarin di Haki, Hak Cipta juga secara tema, judul dan konsepnya. Kalau di dunia event banyak kejadian seperti itu banyak pasti. Karena kita nggak bisa kita nggak bisa mengklaim itu basicnya adalah ide kita atau idenya siapapun itu, tapi kemiripan ide konsep dan sebagainya itu pak sering-sering terjadi. Coba kan kita nggak bisa mengklaim itu ya. Eh, Baik buruknya atau apa namanya keren enggaknya hasil event itu sendiri sebenarnya kan bukan bukan kita sesama pelaku bisnis event yang menilai, tapi klien yang memberi pekerjaan. Saya beberapa kali ditanyain klien, ini kerjanya bagus enggak? Saya nggak pernah mau jawab karena itu bukan kewenangan dan secara etika itu juga nggak bagus gitu. Itu bukan kewenangan kita sebagai sesama pelaku event gitu. Jadi yang berhak untuk menilai bagus enggaknya adalah klien atau pemberi pekerjaan itu sendiri. Gitu. Kalau pesen itu kayak kayak saya udah tua banget ya berarti ya. Terus apa namanya? Lah kalau teman-teman generasi berikutnya, saya yakin sih kalian lebih lebih jago daripada generasi-generasi saya atau yang sebelumnya ya. Yang perlu diketahui adalah update update soal teknologi itu wajib. Mau nggak mau kita harus ngikutin itu karena perkembangan ke depan selain AI dan sebagainya itu nanti masih ada lagi. Nah, yang penting konsisten, konsisten, fokus dan kualitas dari pekerjaan kita itu wajib. Kalau kita nggak fokus, ya pasti klien juga ini personal branding kita juga nggak akan kuat kalau kita nggak fokus. Konsisten terutama kualitas wajib karena kan klien itu pasti mencari kualitas. Dari perjalanan bisnis itu nggak ada yang mudah. Dari perjalanan bisnis itu pasti muncul masalah, muncul kebahagiaan, muncul kesedihan dan sebagainya. Eh, Belajar dari pengalaman apa yang kita bangun, apa yang kita rintis, itu naik turunnya pasti ada. Yang penting konsisten, fokus, dan menjaga kualitas
apa yang kita kerjakan. Dunia bisnis itu nggak ada yang nggak tidak mungkin. Apalagi di dunia bisnis kreatif. Eh, Ditambahin dengan skill teknologi dan sebagainya, pengembangan teknologi akan menjadi lebih bagus untuk kedepannya. Untuk teman-teman yang mau mengembangkan di bisnis kreatif, bisnis event manajemen, combine dengan teknologi, hasilnya pasti akan lebih baik dan sukses insya Allah. Oke, mungkin itu sharing-sharing dari saya, bukan niat untuk menggurui atau lebih pintar dari teman-teman atau teman-teman pelaku bisnis yang lainnya. Eh, saya hanya share apa yang saya tahu, apa yang pernah saya jalanin sesuai dengan pengalaman saya. Buat teman-teman yang emang mau mengembangkan di bisnis kreatif, bisnis event management, semoga sukses selalu, tetap konsisten, tetap fokus, dan eh, jaga kualitas dari pekerjaan-pekerjaan teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.